kullu amalin min bani adam lahu illa syiyam. Semua amal perbuatan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Yang puasa itu asal muli kata Allah, wa ana adhuri. Puasa itu untukku dan aku yang menentukan berapa tataran pahalanya. Berapa jumlah pahalanya malaikat tidak bisa mencatat karena tidak ada ukurannya. Tak ada ukuran pahala orang puasa itu, terserah sama Allah, tergantung seberapa banyak ibadah kita di bulan Ramadan, tergantung seberapa banyak kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Bayangkan di bulan Ramadan itu tidur saja menjadi ibadah. Tidur saja di bulan Ramadan itu ibadah. Kalau memang kita tidurnya bukan dalam artian untuk untuk menahan supaya tidak berbuka, tapi tidur kita supaya tidak menyebut-nyebut orang, tidur kita supaya tidak melihat yang tidak baik. Maka tidur dalam rangka menjaga yang demikian merupakan suatu ibadah. An-naumi ibadah. Tidur itu ibadah bagi orang yang berpuasa. Tidur saja, apalagi kalau selama bulan Ramadan kita baca Quran. Kalau tidak bisa baca semuanya, diulang-ulang saja setiap hari baca juz amma karena itu mudah. Setiap hari baca juz amma karena itu banyak yang kita hafal. Itu juga sudah punya nilai pahala yang besar. Tak mesti harus mengatakan satu dua Al-Quran. Tapi bukan berarti tidak baik, justru kalau mengatakan justru lebih baik. Artinya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya, beda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu hari ini mungkin berusaha, ada yang usahanya jualan, usaha menafkahi keluarga, itu luar biasa pahalanya. Di bulan Ramadan beda dengan ibadah kita, usaha kita yang dalam rangka menafkahi keluarga dengan bulan-bulan yang lain. Makanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Malaikat tidak sanggup mencatatnya. Wajar kalau kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Apa yang 4 golongan manusia itu? Alim Quran, wa hafizul lisan, wa muqimil minat, wa shadiqul lapisah di Ramadan. Siapa dia? Pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau baca Al-Qurannya di bulan Ramadan, rindu surga dengan kita. Jadi jangankan kita berusaha bagaimana saya bisa mengejar surga, surga sendiri sudah mencari kita. Ini bagi yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, manusia yang dirindukan oleh surga itu hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Kata Abu Laib As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, setan itu menggoda manusia, menjerumuskan manusia, maka sarana paling pertama, sarana utama menjerumuskan manusia itu melalui lidahnya. Dari lidah akan muncul kejahatan lain. Dari lidah orang tidak jarang saling membunuh. Dari lidah orang tidak jarang yang namanya antara saudara bermusuhan. Dari lidah tidak jarang tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak saling bertujuan. Semuanya berangkat dari lidah. Dari situlah iblis menjerumuskan manusia. Pada saat kita mampu menjaga lidah, lebih-lebih di bulan puasa, maka ini termasuk manusia yang dirindukan oleh surga. Allah akan dipanggil oleh surga kita. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang orang yang memang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Memberi makan kepada orang yang lapar itu maksudnya memberi makan kepada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan cara membukakan puasa.
Bapak Ibu mungkin ada yang mengantar pembukaan untuk berbuka ke masjid, memberikan perbukaan untuk ke musala. Semua itu akan dinilai pahala yang luar biasa oleh Allah. Maka pahalanya, berapa pahala orang yang berpuasa, seberapa besar pahala orang berpuasa, begitu pula yang diberikan kepada kita yang memberikan kepada orang yang berbuka itu, tanpa mengurangi pahala kita dan tidak mengurangi pahala orang yang kita bukakan. Maka orang yang memberi makan itu telah dirindukan oleh surga. Dan yang keempat, manusia yang dirindukan oleh surga itu adalah puasa ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu banyak godaannya. Puasa beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita mau melakukan ibadah lain, nampak kelihatan perbuatannya. Salat nampak gerakannya. Haji ramai-ramai kita diantar. Zakat ada barang yang kita berikan. Tapi di dalam puasa tak ada yang tahu kalau kita puasa atau tidak. Di rumah masuk kamar merokok, di rumah masuk kamar minum, setelah itu keluar kumpul sama kawan, lap pikirnya hilang bahwa kita bukan orang yang berpuasa. Makanya puasa itu punya nilai yang luar biasa pahalanya, surga rindu kepada orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa dia menjaga lidahnya. Orang yang berpuasa jauh dari godaan-godaan iblis, karena lidah merupakan sarana utama godaan iblis itu. Ini yang pertama. Makanya puasa merupakan suatu ibadah, suatu perbuatan yang tidak bisa dicatat oleh malaikat berapa besar pahalanya, karena sangat besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang malaikat tidak bisa mencatat pahalanya karena dahsyatnya yang diberikan oleh Allah itu adalah memaafkan satu demi yang lain. Artinya orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka tidak ada batasan nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Malaikat tak sanggup mencatatnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran disampaikan, "Faman apa aslaha wa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mau memaafkan, yang mau berdamai satu dengan yang lain, maka pahalanya berada pada tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Surah ayat 40. Jadi kalau kita mau memaafkan itu merupakan hal yang sulit sebenarnya. Makanya pahalanya luar biasa. Itu kalau orang minta maaf saja sulit memaafkan, Pak. Apalagi kalau kita memang sengaja, oh itu kemarin salah dengan saya lupakan saja, saya maafkan saja, berat. Saking beratnya maka pahalanya luar biasa. Saking beratnya maka pahalanya dahsyat. Malaikat tidak sanggup untuk mencatatnya. Allah abadikan ini di dalam Al-Quran, surat As-Surah ayat 40 itu. Kata Allah tadi, "Faman apa aslaha wa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mau memaafkan, mau berdamai atas semua kesalahan orang lain, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Artinya tidak ada ukuran. Kemudian yang ketiga, kata pahala atau ibadah yang tidak ada batasannya, yang dahsyat pahalanya, yang tidak bisa dicatat oleh malaikat itu adalah sabar. Sabar itu besar pahalanya karena sabar itu tidak berarti kita tidak mampu. Yang sabar itu kadang-kadang kita mampu tapi kita harus menahan diri. Yang sabar itu kadang-kadang kita mampu tapi kita berusaha bagaimana untuk tidak melaksanakannya, karena itu bertentangan dengan ketentuan dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar Allah berikan dengan pahala yang tidak ada taranya dan tidak bisa dicatat oleh malaikat berapa jumlah. Makanya
Yang namanya sabar itu as-sabru salasa. Sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Sabar dalam bentuk taat kepada Allah artinya semua ibadah kita butuh sabar. Salat butuh sabar. Yang namanya zakat butuh sabar. Yang namanya berhaji butuh sabar. Hari ini kalau tidak sabar tak bisa berangkat haji, Pak. Mau berangkat haji, daftar hari ini, berangkat tahun ini, tak ada aturannya. Kalau tidak sabar tunggu 26 tahun ke depan baru bisa berangkat haji. Dan itu menunjukkan kesabaran. Lebih-lebih puasa luar biasa sabarnya. Karena puasa penuh godaan. Maka orang yang sabar dalam menjalankan taat kepada Allah luar biasa pahalanya, malaikat tidak sanggup mencatatnya. Yang kedua, sabar itu adalah sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Biasanya apa yang dilarang Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan sangat menggiurkan kepada kita, menjanjikan sesuatu yang bagi kita secara zahir enak dan menyenangkan. Tapi pada saat kita mampu bersabar untuk tidak melaksanakan maksiat kepada Allah, maka kesabaran itu akan dinilai dengan pahala yang luar biasa. Dan yang ketiga, sabar itu ada dalam bentuk sabar dalam bentuk menghadapi musibah. Musibah yang namanya musibah itu jatah bagi kita, Pak. Musibah itu Bapak Ibu jatah kita. Tak ada orang yang tidak dapat musibah. Ada kalanya musibah itu besar, ada kalanya musibah itu kecil. Tergantung dengan keimanan kita. Musibah itu sama dengan orang sekolah. Makin tinggi kelasnya, makin besar kadang musibahnya. Karena musibah itu bisa diartikan dengan satu ujian, musibah itu bisa diartikan dengan satu teguran, musibah itu bisa diartikan dengan satu kemarahan Allah kepada kita. Untuk itu pada saat itu kita sabar. Maka sabar itu akan dinilai dengan pahala yang luar biasa. Dan itu akan membawa kita masuk ke dalam surga. Saya mau ambil satu cerita. Bapak Ibu, suatu ketika ada kehidupan suami istri. Suami istri itu yang suaminya udah tua pendek. Pokoknya jauh dari bahasa tampan. Itu suaminya. Lalu istrinya luar biasa, cantik, tinggi, dan masih muda. Suatu ketika si suami memandang kepada istrinya, dan pandangan itu tidak seperti biasanya. Lalu istrinya berkata, "Abang, kenapa memandang saya seperti itu?" Lalu si suami berkata bahwa saya bersyukur dapat istri seperti Adinda, udah cantik, rajin ibadah, taat kepada suami. Lalu kata si istri, karena kita merupakan pasangan calon penghuni surga. Kenapa calon penghuni surga? Kata si suami. Lalu kata istrinya, saya bersabar dengan dapat suami bapak yang tua. Bapak bersyukur dapat suami istri cantik seperti saya. Maka sabar dan syukur ini dua hal yang akan membawa kita ke dalam surga. Untuk itu maka Ramadan merupakan salah satu tempat kita bagaimana mendidik kesabaran kita. Karena sabar itu merupakan kendaraan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.